masalah kalau untuk yang soal masalah nominal 200 dari penggugat, 504 miliar dari kita, sebenarnya itu tidak bisa hakim nanti memutus dari situ dulu. Ini kan Mm-mm. ini kan masih dalam proses mediasi. Nah, proses mediasi ini kan tergantung bagaimana para pihak nanti menyetujuinya. Kalau misalkan nanti deadlock tuh maksudnya udah nggak ketemu lagi nih proses kesepakatannya, berarti kan masuk di dalam pokok perkara. Nah, di dalam pokok perkara itu nanti tinggal dilihat penggugat ini biasanya tetap nih dia sama gugatan dengan nilai 244. Nah, nanti kalau dari pihak Reza Gladys, apakah tetap sama dengan nominal 500 atau memang lebih. Nah, nanti kita dalil-dalilan, kita bukti-buktikan juga tuh nanti berdasarkan bukti-bukti. Bahkan di dalam hukum kita juga kan bisa kita mengajukan namanya upaya sita jaminan tuh, Marcella. Nah, upaya sita jaminan terhadap apa namanya aset-aset dari miliknya penggugat atau namanya tergugat rekonvensi lah kalau kita gugat balik itu namanya. Nah, kita gugat apa dalam rekonvensi. Nah, nanti kita ajukan sita jaminan, nanti hakim menilai dan memvonisnya itu balik lagi semua ke majelis. Apakah sesuai dengan memang apa yang sudah kita sampaikan nih, bahwa misalkan penggugat punya aset ini. Nah, kita misalkan aja sita jaminan. Kalaupun semua itu ternyata dikabulkan oleh majelis, ya nanti berarti tinggal dari pihak pengadilan untuk memerintahkan jurusita untuk mengeksekusi aset-asetnya itu. Nah, cuman kita masih belum bisa sampaikan saat ini apakah kita mengajukan untuk nilainya berapa, yang pastinya berapa, lalu aset apa aja yang nanti akan sita nanti atau diajukan sita jaminan terhadap objek ataupun barang yang ada dari si penggugat itu, Mbak Sela. Oh, kalau misalkan deal gitu ya, berarti yang dia gembar-gemborkan nih yang anak-anak buahnya dia beli tanah ya. Kalau aku sih doaku semoga aja Dokter Reza Gladys menang kayak gitu kan. Gitu aja sih kalau doaku. Soalnya kan ya ininya kan habis beli tanah katanya itu dia tuh. Ya semoga aja tuh gol aja 500 M itu. Amin. Kalau aku sih gitu aja. Ya, amin lah. Ya pokoknya intinya sebenarnya kami ini kan hanya menyampaikan berharap nanti putusan di pengadilan perdatanya juga meminta lah hakim memang benar-benar secara objektif menilai, mempertimbangkan, bahkan nanti memutus perkara perdata itu berdasarkan nilai-nilai dan hati nuraninya hakim. Karena kalau memang hakim ini memiliki hati nurani yang tinggi, hakim akan coba bisa merasakan dampak sosial, dampak atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pembulian-pembulian yang dilakukan oleh penggugat. Ya sebenarnya hakim nggak ada alasan lagi sih sebenarnya buat menolak itu, Mr. Z. Yeah. Betul kan, Mr. Z? Betul Bang. Sudah selesai, Sheila, pertanyaannya? Udah Bapak, udah. Aku mah cuman itu aja sih. Oke, mungkin Popoi, silahkan Popoi. Oh iya, Mas Raffi mau nanya nih, kan berarti kan dengan gagalnya mediasi, gagal kan mediasi ini kan ya? Belum, masih sekali lagi besok. Oh, masih sekali lagi. Kalau misalnya gagal mediasi itu, apakah kemungkinan besar kasus ini akan berlanjut ke proses pengadilan lagi? Pasti kalau secara hukum acaranya pasti lanjut. Nah, cuman yang jadi pertanyaan ini, apakah pihak penggugat ini tetap melanjutkan gugatannya ataukah memang mencabut gugatannya lagi? Nah, kita nggak tahu itu. Itu kan dari penggugat aja yang tahu itu. Bu Popoy. Oh, gitu. Nah, tapi kalau dari kita dari pihak Dr. Reza, bahkan kita yang meminta dan memohon, kalau bisa jangan dicabut. Iya, apakah kemarin itu dia menggertak-gertak kayak begitu aja ya, Mas Raffi ya? Yang mana nih? Iya, gugatan dia 244, turun lagi 200 M gitu loh.
Sekarang dituntut balik sama Ya, Dokter Reza kan? ya kalau soal masalah geretak, ya mungkin aja bisa. Tapi kan itu haknya dari penggugat juga ya. Memang tetap harus kita hargai. Kalau memang dia mengklaim bahwa dia bisa membuktikan kerugian itu senilai 244 miliar, silakan. Tapi sebelum dari 244 miliar mereka buktikan, mereka harus buktikan dulu bahwa apa yang mereka tuduhkan terhadap Dr. Reza Gladys, yang katanya Dr. Reza Gladys melakukan perbuatan melawan hukum, itu dulu yang utama yang harus mereka buktikan. Ada tidak? Jangan-jangan nanti mereka tidak bisa membuktikan Dr. Reza melakukan perbuatan melawan hukum. Inilah yang menjadi dasar kita untuk mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik pada saat nanti mereka membacakan gugatan. Oh, Kalau harapan aku sih jangan jangan kalau harapan aku untuk KNN jangan cabut lagi kayak gitu. Kami kan pengen tahu Ya. endingnya seperti apa kayak gitu. Jadi Karena gini, biar Mbak Sheila, Hmm? kalau misalkan nanti sudah masuk ke pokok perkara ya, sudah masuk masuk di dalam pembacaan gugatan mereka, lalu mereka mau mencabut gugatan dia, ya tenang. Nah, kalau untuk itu mereka perlu persetujuan dari kita sebagai tergugat. Jadi mereka nggak bisa lagi mencabut sepihak. Oh Nanti gitu. nanti kalau sudah masuk ke dalam pokok perkara, mereka mau mencabut gugatan ini lagi. Nah, kita itu butuh persetujuan dari kita sebagai tergugat. Apakah kita menyetujui pencabutan gugatan mereka atau tidak? Kalau misalnya kita tidak setuju, ya tetap dilanjutin nih gugatan. Berarti si pihak NM ini merasa ini ya, kayaknya dilema ya. Wah, kalau untuk dilema, mungkin mereka sedang merasakan itu kali ya, mungkin ya. Nah ini ya Mas Raffi, misal gini, aku belum paham nih, kan kalau pihak Reza Gladys bersedia berdamai, jika Nikita Mirzani membayar, berarti jika Nikita Mirzani bersedia membayar selisih itu ya 304 miliar. Itu maksudnya berdamai apa nih Mas Raffi? Ya, mengenai kita gini, kalau perdata itu kan kita menuntut kerugian ya, Bu. Jadi kita ini mengklaim bahwa kerugian yang kami alami ini nilainya 500. Iya. Kalau misalkan nggak ketemu, mereka tidak mau bayar, ya udah yuk sama-sama bayar gitu loh. Ini sebenarnya coba kalau kita telah, sebenarnya ini lucu nih. Bahwa dari pihak kita menyampaikan, yuk sama-sama bayar aja gimana. Jadi dia bayar dari mereka bayar 504, kita nanti bayar lagi ke dia 200 miliar sesuai dengan permintaan dia dalam proses mediasi. Berarti Jadi kalau masih ada urusan sisa. kita ya. Iya dong. Ya kalau kita disuruh bayar untung buat NM mana bisa. Iya. Iya. kalau aku sih percaya sama Bang Raffi lah kayak gitu. Mudah-mudahan lah Bang Raffi ya. Semangat Bang Raffi. Oh, tetap masih di bawah komando Pak Surya, Pak Robert, Bang Diliano Sembiring, itu senior hebat top lawyer Indonesia itu luar biasa itu. Kalau kita ngobrol itu Mr. G, luar biasa, kita punya kesempatan. Memang saya ini bisa ngobrol sama beliau ini, ilmunya luar biasa. Memang terkadang dilihat media itu kadang, coba lihat netizen kita yang mendukung NM, kata-katanya kan sering ngata-ngatain itu udah kakek tua apa. Mereka terkesan, kalau kita simak pernyataan mereka ini kan semua bercanda ini. Coba yang katanya terdakwa ini rugi pada saat itu, Mr. G. Ingat ya kata-kata yang awal-awal, kami dari pihak penggugat mengalami kerugian. Sampai dibilang sama Pak Robert, rugi dari mana? Loh, di dalam rutan itu makan gratis, nggak bayar. Tidur gratis, nggak bayar. Ruginya di mana? Kayak gitulah. Iya. Cuman kadang persepsi orang itu berbeda-beda aja. Nah, kemarin Mr. Z ada tanggapan juga kita yang poinnya dari si siapa namanya, pengacara atau mantan polisi atau purnawirawan Irjen Pol Ricky Sitohang, yang katanya dia mengkomentari ya, dia kan praktisi juga nih,
Ya, Mereka kan mengomentari, bahkan mengingatkan, katanya hati-hati terhadap pengacara-pengacara atau kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Katanya kalau memang kita mau menggugat balik, itu sama saja kita membenarkan gugatan dari Nikita Mirzani. Nah, coba dari Mr. J sendiri pandangannya gimana? Kalau buat saya, kenapa saya dibilang harus hati-hati? Kenapa saya harus bilang bahwa berarti saya membenarkan gugatan dia? Enggak loh. Jelas-jelas di pernyataan kita juga secara tegas di kemarin dalam mediasi, kami menolak. Tuh, jelas kita nggak mengiyakan. Jadi apa yang dituduhkan sama penggugat ini, bahwa klaim bahwa Reza Gladys melakukan perbuatan melawan hukum, itu tidak benar apa yang dituduhkan sama mereka. Itu aja. Itu Mister ini dengar kan pernyataannya Dengar. ini kan? dengar, Dan kalau dengar. nah itu Ya, saya sangat inilah, sangat kadang kalau saya lihat Farik ini terlalu inilah, berlebihan lah bicaranya lah. iya, Harusnya kayak gitu. iya, iya. Bahkan dalam satu kesempatan di sidang di pengadilan itu dia mendatangi para lawyer-lawyer itu, para penasihat hukum yang sedang duduk di eh, meja itu, duduk di meja penasihat hukum, maksudnya di barisan meja penasihat hukum. Itu kan nanti menimbulkan persepsi gitu loh. Bang Raffi kok nggak ada? Oke, mungkin Christine mau bertanya apa, Christine? Lanjut Mister G. Dengerin Pak Raffi aja. Iya, iya, iya. Pak Raffinya kan nggak ada, jadi kamu bertanya lah. Lanjut. Bentar Mister G lagi masih ngurusin ini dulu. Aduh, alasan dia kalau ada begini. Enggak. Oke, Aku grogi soalnya. jelas Lanjut. itu. Ya, kalau ada begini caranya, Christine. Kalau ada orang bicara, kita simak nih. Nah, pertanyaan kan muncul dari pembicaraannya. Begitu, Christine. Ini saya ajarin kamu ya. Iya itu Mister G. Jangan marah kalau saya ajarin. Enggak. Marah terus ngambek, terus jelek-jelekin saya di belakang. Kok Iya. gitu? Enggak. Sejak kapan saya jelekin Mister Iya. G? Enggak. Jadi bertelepon kau bertiga kan, Christine, Popoy, Sheila jelek-jelekin saya kan? Enggak. Kapan Mister G? Ngarang. Ngarang, Bapak ngarang. Ih, enggak. Bercandain Christine. Memang begitu dia. Jadi teman-teman, tadi disampaikan sama Bang Raffi ya, bahwa ketika gugatan ini berjalan, tahapannya adalah mediasi. Mediasi pertama dapat ditemukan, apa proposalmu sini. Kemudian oke, proposalnya dikasihkan, kemudian dipelajari. Kemudian proposal itu ternyata ditolak. Kemudian mengajukan proposal lagi. Inilah yang terjadi. Dalam berita ini jelas bahwa gugatan 244 miliar Nikita Mirzani ditolak. Nah, kini giliran dari Reza Gladys yang mengajukan 504 miliar. Tuh pengajuan 504 miliar ini masih ada mediasi lagi nanti. Apakah mediasinya itu ketemu kesepakatan, namanya juga mediasi ya. Apakah terjadi kesepakatan? Kalau tidak, lanjut ke proses pembuktian perkara pokoknya. Nah, pada saat sudah proses perkara pokoknya, itu tidak bisa sepihak untuk mencabut. Harus ada persetujuan daripada tergugat. Kalau belum sampai perkara pokok, contohnya sekarang ini, waktu sekarang ini, ya, dia bisa mencabut. Makanya tadi dari pihak tergugat mengatakan, mohon, tolong, kalau bisa jangan dicabut. Padahal sejujurnya kalau ada gugatan itu, kalau mau mediasi, tolonglah dicabut begitu. Tapi ini justru sebaliknya, ya. Justru sebaliknya, tolong jangan dicabut. Artinya apa? Ya, ayo kita buktikan di sidang gitu. Nah,
Teman-teman, saya ingatkan ya bahwa ini untuk edukasi saja, bahwa pengajuan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani melalui penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya, dia meminta supaya, jadi dia nggak punya bukti tuh, dia baru meminta hakim supaya kesepakatan yang ada di WA itu disahkan sebagai sebuah perjanjian. Padahal kalau perjanjian, kesepakatan itu tidak begitu. Tidak hanya WA-WA. Misalnya saya WA sama Sheila, itu bukan sebuah perjanjian. Kalau artis besar itu perjanjiannya itu di notaris, bukan melalui WA. Apalagi ada kata-kata harus transfer hari ini, ya itu bukan perjanjian kalau itu. Nah, minta supaya percakapan WA itu disahkan atau dibenarkan sebagai sebuah perjanjian. Nah, itu dasarnya dia untuk menggugat PMH. Nah, kalau dari pihak Dr. Reza Gladys, ya nggak ada perjanjian, yang ada putusan hakim. Itulah untuk menguatkan gugatan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah, begitu ya teman-teman ya. Ini ada orang mau minta naik, tapi namanya asing-asing, tidak kenal nih. Popoy, Popoy. Ya silakan. Itu gugatan perdata itu, sidang perdata itu nggak sama ya dengan sidang-sidang ini ya, Mr. G. Aku nggak paham loh gugatan perdata itu. Ya, gugatan perdata itu tidak ada jaksa. Oh, iya, paham. Christine paham, Christine? Paham, Mr. G, paham. Sayang banget tuh Mr. Z sama Christine kan ditanya lagi supaya paham anak didiknya. Iya. Jadi, dalam persidangan perdata itu, masing-masing adalah bahasanya kuasa hukum dengan kuasa hukum. Yang ditanya bukti suratnya apa? Endorse. Mana suratnya endorse? Gitu. Kalau nggak ada yang mulia, nggak ada ya wes, berarti kue kalah, ngono ae. Berarti pengacara sama pengacara adu argumen deh di situ ya. Adu bukti, nggak penting argumen tuh. Adu bukti. Nggak ada buktinya. Maksudnya adu dasar gitu. Pak, berarti kan ini kan si NM ini, pihak NM kan ajukan apa sih namanya tuh, ke pengadilan itu antara pihak sama jaksa. Kalau misalkan kan jaksa kan banyak tuh bukti-buktinya. Nah, kalau dia di penjara 14-15 tahun kayak mana itu yang tadinya Nah, 4 ini tahun beda lagi, sama Sel. Ini yang itu banding. beda lagi. Ini banding kasus kemarin. Iya, yang banding itu loh, Pak. Kamu nanya yang mana nih? Ayo, nanya aja gak apa-apa. Yang banding itu loh, Pak. Yang tadi aku share ke DM Bapak itu kan, para lawyer kan ngapain gitu kamu untuk banding gitu. Yang 4 tahun udah jalanin aja. Kalau banding kan kemungkinan kan bisa 11 atau 12 tahun kan kayak gitu. Apalagi kalau kata Bapak kan berarti kan terdakwa ini kan nggak dimasukin lagi kan. Berarti yang kalau banding itu antara PH sama JPU, bener kan? Nah, JPU kan masih tetap ada kekenya masalah apa namanya tuh? Lupa aku. TPPU. Pemerasannya, terus sama apa tuh Pak? TPPU. JPU-nya kan ada. Nah, kalau pihaknya NM itu kan nggak ada itu. Kalau misalkan gol itu kan berarti penahannya lebih masuk dalamnya kan lebih lama, bener nggak sih kalau bener gitu? Iya. Jadi gini, saya jawab nih, jangan dipotong. Karena kebiasaan tuh kalau aku lagi ngomong langsung disaut. Makanya aku ingatkan jangan dipotong orang bicara.
Jadi nanti majelis banding ya namanya di pengadilan tinggi itu, majelis banding akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan.